Desa adat Penarukan adalah desa tua yang tetap ajeg berdiri di tengah-tengah Kabupaten Buleleng semakin berkembang. Desa adat yang memiliki aset paduan desa yang sangat kaya tetap komitmen ngukuhang dan kajegang kesukertan desa adat saha pawongan ieu sekala dan sekala. Desa adat ini tegak berdiri dengan pilar 6 banjar, terdiri dari Banjar Penarukan Desa, Jinang Dalem, Satria, Sidayu, Ketewel, dan Banjar Penarungan. Namun demikian, perkembangan dinamika masyarakat yang sangat cepat menyebabkan sedikit tergerusnya konsep paras-paros salulung sabayan take, sehingga selalu muncul permasalahan dalam perjalanan pemerintahan desa adat Penarukan. Dengan kehadiran Yayasan Peduli Desa Adat di tengah kerinduan kerama desa adat akan desa adat yang ajeg dan terpti seperti semula, nampaknya akan semakin terwujud akibat vakumnya pemerintahan desa adat pasca Paruman Desa tanggal 5 Maret 2021. Yayasan Peduli Desa Adat akan mengawal PLT Klien Desa Adat Penarukan Gede Merte yang tetap berkomitmen untuk mempercepat ngadegang Klien Desa Adat Penarukan sehingga Desa Adat Penarukan akan semakin terpti dan ajak kembali seperti semula. Berikut wawancara peduli Sosial Channel dengan PLT Klien Desa Adat Penarukan Gede Merte berikut ini. Om Swastiastu, salam peduli sosial. Semeton Bali, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan klien PLT pelaksana tugas Klien Desa Adat Penarukan yang diberikan amanah pada saat Paruman tanggal 5 Maret 2001 pasca turunnya klien desa dan PLT-nya yang lama. Hampir sudah 6 bulan berjalan dari Paruman tanggal 5 Maret 2021 itu sampai hari ini. Tentu saja masih ada banyak PR yang harus dilaksanakan oleh klien Kang Dase sebagai PLT pemilihan Desa Adat Penarukan. Dan hari ini kita akan bahas bersama-sama bagaimana persiapan menuju kembali ajegnya Desa Adat Penarukan seperti semula. Pada hari ini sudah ada pelaksana tugas Klien Desa Adat Penarukan, Pak Jero Gede Merte. Om Swastiastu. Pak Jero, kita ketahui bahwa hampir sudah 6 bulan, hampir 6 bulan Desa Adat Penarukan juga ada pemimpin Klien Desa Adat Penarukan yang dipimpin. Sementara pelaksana pemerintahan desa adat itu harus dijalankan oleh pelaksana tugas atau pelaksana harian yaitu Jero Gede Merte. Nah, apa permasalahan yang dihadapi selama ini sehingga memang terkesan bahwa proses ngadegang klien Desa Adat Penarukan yang definitif itu seperti ada terkendala, walaupun kita tahu bahwa PLT sudah melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Om Swastiastu, titiang nyangre hasil Paruman 5 Maret 2021 saking Desa Petang Dase ditunjuk untuk menjalankan roda pemerintahan Desa Adat Penarukan selama belum terpilihnya klien desa yang definitif. Ya, ada beberapa program yang sudah kami sampaikan, sudah kami laksanakan, diantaranya adalah meliputi parahyangan, pawongan dan palemahan. Ya. Parahyangan sampun memargi sekadi program yang memang sudah dihasilkan atau diputuskan melalui rapat meprani, sampun tiang laksanakan peyodalan ring segebab kayangan desa, sampun tiang margiang walaupun zaman pandemi puniki hanya opioralit lah hidup-hidup itu sampun tiang margiang. Mungkin ini pawongan di tiang melaksanakan sampun beberapa program, diantaranya adalah mewujudkan ke pengurusan di perjuru di Banjar masing-masing. Pada mulanya hasil keputusan Paruman 5 Maret kan sami dinolkan sehingga makin seluruh perjuru baik di tingkat desa maupun di tingkat Banjar harus dipilih kembali yang baru. Sampun 3 Banjar sampun jangkep ikum saking
hasil keputusan 5 Maret ke 3 Banjar yang belum memenuhi syarat. Dan terakhir puniki dawa Paruman utawi Sangkepan wau niki sampun makin 6 Banjar kocap sampun Mersidaya ngigum. Ya, jadi 6 Banjar sudah kembali mungkin sampun ngigum nggih. Nike adalah suatu modal utama untuk kita selaku PLT untuk nanti menjalankan program-program berikutnya. Dalam hal ini mengumpulkan Kramo Desa sami untuk bisa ngadegang segera klien desa yang dipilih. Pak Jero, artinya Paruman terakhir ada mengakui 6 klien Banjar, kan ini langkah yang luar biasa sudah diambil keputusannya dari PLT. Nah, selanjutnya apa akan dilakukan dalam rangka mempercepat proses ngadegang Desa adat yang dipilih ini? Titiang jelaskan kembali wau 6 Banjar yang sampun igum punike ke bukan kehendak kami, itu adalah memang permintaan Kramo Desa yang memang menginginkan supaya segera desa kita itu bisa mewujudkan suatu suasana yang bagus, jangan kita larut atau mungkin tidak bisa bekerja lantaran Paruman 5 Maret nike. Sehingga Kramo Desa sami mengharapkan supaya segera kita bersama-sama untuk ngadegang segera klien desa adat Penarukan. Nah nike mungkin prosesnya nanti setelah tiang kumpulkan aja semua klien Banjar, maksudnya itu nanti kita akan rencanakan membentuk panitia, pemilihan manut ring sekali diatur oleh baik itu Perda maupun Wigawik desa kita. Jadi mugi-mugi nanti dalam waktu dekat niki, karena tiang sebelumnya adalah rencana niki sudah dari dulu mestinya tiang laksanakan, tapi karena terbentur pandemi dan PPKM niki yang sedikit kelihatannya agak mandek sedikit gitu. Tapi mugi-mugi dengan Astungkare anugerah Ide Sangyang Widiwase Ide Betara sane melingih ring iriki ring kayangan 3 ring desa Penarukan sesuai cayang segera yang bisa wujudkan kepentingan panitia pemilihan klien desa. Pak Jero, kalau dari amanah hasil Paruman tanggal 5 Maret itu kan sampai batasnya 6 bulan Pak ya, atau tanggal 30 Oktober rasanya sudah harus ngadegang desa adat desa adat Penarukan. Gimana Pak Jero, bisa waktu ini bisa dipenuhi atau memang bagaimana proses yang akan dilaksanakan? Inggih. Manut ring berita acara pertemuan kita di Sepetang Dasa sareng MDA Kabupaten. Memang salah satu isinya di sana kita menjalankan roda pemerintahan selama 6 bulan dari tanggal 5 April dari kita pertemuan di MDA sampai dengan 30 Oktober 2021. Nah, sedereng pemilihan klien desa yang dipilih belum terwujud, maka kita akan mengadakan upaya secepatnya bisa, mudah-mudahan. Nah, seandainya tidak, ya itu perpanjang lagi mungkin itu permintaan Kramo nanti bagaimana nanti kemauan Kramo ya kita artinya patokan tanggal 30 Oktober itu tidak harus harus digunakan itu ya. Kalau mengacu kepada poin 1 hasil Paruman 5 Maret memang tidak ada batas waktu. Cuma selama klien desa yang dipilih itu belum bisa terwujud, maka roda pemerintahan desa adat Penarukan disanggra untuk desa Panangase. Ya, artinya kan kalau memang ini berlarut terus nanti kan juga keberatan PLT ataupun Jero desa Panangase kan, karena masalah proses banyak sekali kegiatan, masalah keuangan dan sebagainya. Kan ini ada terkendala kan seperti bagaimana nih? Setengkare mudah-mudahan itu bisa semua kita atasi. Itu tergantung kerjasama kita semua pihak, terutama klien Banjar dan juga Kramo Desa sareng sami mangde ngewantu titiang dari desa Petang Dasa mangde segera bisa kita wujudkan pemilihan klien desa sade yang kita harapkan oleh Kramo Desa sareng sami. Pak Jero, kalau kaitkan dengan kondisi desa adat Penarukan, kemudian dari keramainya, dari sosiologinya, kira-kira kalau menurut Pak Jero gimana sih Pak kondisi, situasi, sosialisasi, sosiologis daripada Kramo Desa Adat Penarukan yang Pak Jero ketahui selama ini, sehingga kalau saya amati memang dari beberapa tahun kita selalu muncul permasalahan ketika berdirinya desa adat ini. Nah, gimana menurut Pak Jero? Yang menurut Titiang sami
Krama Desa dan mengharapkan kejadian-kejadian yang Betul, seperti niki ya, kan. ya, ya. Niki mungkin yang mohon semua pihak, jadi Krama Desa sang sami, pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh masyarakat sami miring pengalaman-pengalaman ini kita pakai pelajaran yang berharga buat kita semua. Ya. Miring juga makin aja kang desane Ya. mangde ke depan dan selanjutnya kita bisa warisi pada generasi muda, alit-alit kita semua generasi muda mangde bisa berjalanlah desa adat kita dengan baik. Jadi yang pengalaman-pengalaman yang kemarin ya katakanlah semua ada permasalahan, mari kita duduk bersama menyelesaikan. Kita ajak diskusi semua pihak, baik itu tokoh-tokoh masyarakat, utamanya klien-klien Banjar, selaku tokoh yang di Banjar masing-masing. Marilah kita duduk bersama untuk menciptakan desa adat kita. Jangan sampai terus saja begini kejadiannya. Itu harapan kita. Harapan kita. Kira-kira apa penyebabnya Pak? Selama ini yang Nika sampun, saya kira ini cuma permasalahan kita kurang duduk bersama, kurang komunikasi, koordinasi. Nah Nika, marilah kita segera wujudkan itu. Yang mohon pada generasi muda, kadang sami, anom-anom, kemudian kelompok profesional, cendekiawan ini kan akeh itu. Makanya saya peduli desa adat. Ya termasuk kan? kita seluruh unsur lah di Penarukan. Marilah kita saling isi lah apa sebaiknya kita. Yang juga selaku PLT terbuka sekali. Dia juga selalu menjalin komunikasi dengan semua pihak. Apalagi mungkin kalau sudah ada yayasan peduli desa adat, itu kan merupakan mitra yang terbaik untuk kita ajak konsultasi. Tokoh-tokoh kita termasuk juga klien-klien Banjar, termasuk juga generasi muda, teruni yang ajak juga semua pihak ini. Pak Jero, artinya bahwa sekarang ini kita menuju era baru desa adat Penarukan yang lebih sejahtera dan lebih baik kan gitu Pak Jero ya. Nah, kembali kepada proses nanti mempercepat pengadegang desa adat atau klien desa adat itu Pak Jero. Kalau dari pengamatan Pak Jero, berapa waktu akan diperlukan untuk artinya akan ada yang definitif klien desa adat? Ingin kalau perkiraan waktu Titiang selalu nanti akan berusaha duduk bersama dengan klien-klien Banjar selaku tokoh di Banjar masing-masing untuk bisa segera mewujudkan pengadegang klien desa yang sudah dipilih atau dikehendaki oleh Krama Desa Sarang Sami. Ada seperti dari Kerda, Wigawi atau dua, mungkin ada surat edaran dari MDH provinsi nikah yang pakai pegangan. Jangan sampai kita menyalahi ketentuan yang sudah ada. Jadi artinya persiapan ini sudah tidak ada kendala. Iya, Astungkarut yang akan mudah-mudahan bisa kita segera wujudkan. Nah, apa yang diharapkan nanti dalam proses ngajigang desa adat dan desa adat yang baru? Yang yakin kalau prosesnya sudah duduk bersama, berlupakan bersama, pasti nanti ada hasil yang terbaik buat kita semua. Jadi pasti nanti ada tokoh-tokoh kita yang nanti ngaturang ayah menjadi berdesa. Saya kira potensi banyak sekali di Penarukan, desa Penarukan. Marilah kita sekali lagi pengalaman-pengalaman kemarin kita pakai pelajaran yang berharga dan mudah-mudahan sekarang kita bisa mewujudkan klien desa yang betul-betul menjalankan produk pemerintahan desa yang terbaik buat kita semua. Baik, Semeton Bali, itulah tadi wawancara singkat kami dengan pelaksana tugas pemerintahan desa adat Penarukan Pak Jero itu, dan tentu saja kendala-kendala yang dihadapi selama ini sudah ada. Tinggal persiapan untuk proses pemilihan ngadegang desa adat atau klien desa adat yang baru, dan ini merupakan langkah yang sangat maju yang sudah dicapai oleh PLT atau Pak Gubernur dalam rangka bagaimana kita mengembalikan ajebnya desa adat Penarukan seperti dulu dengan esensi paras-paros saling bersama dengan asas musyawarah. Terima kasih, sampai jumpa pada materi yang lain. Om Santi Om.